يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها ولشبل حيدرة الإمام المجتبى Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika wa alihi tayyibin at-tahirin. Sallallahu alaiki ya Fatimah az-Zahra wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa musallian ar-rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini merupakan hari kelahirannya putri Rasul sallallahu alaihi wa alihi, bid'atur Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Fatimah Zahra salamullah alaiha. Dan perlu diketahui bahwa Fatimah alaihassalam merupakan salah satu dari manusia-manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman-Nya di surat Al-Ahzab 33. Innama yuridullahu lidhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Bahwasanya Allah berkehendak untuk membersihkan, menghilangkan dari kalian kekotoran, dosa dan lain-lainnya wahai ahlul bait, dan mensucikan sesuci-sucinya. Ayat ini turun kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra alaiha wal Hasan wal Husain alaihissalam, dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan perlu diketahui ayat itu turun di rumahnya Ummi Salamah. Di mana Ummi Salamah waktu turun ayat itu semuanya dimasukkan di kisah. Kemudian Ummi Salamah sebelumnya melihat apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi waktu memasukkan Ali, Fatimah, Al Hasan wal Husain alaihissalam di kisah tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi membuka kisahnya sedikit. Kemudian Rasul sallallahu alaihi mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berkata, Allahumma inna haula ahlu baiti fa'adhib anhumur rijza wa tahirum tadhira. Ya Allah, mereka itu adalah ahli baitku, maka hilangkanlah dari mereka sifat-sifat kekejian, dosa dan lain-lainnya, dan sucikanlah sesuci-sucinya.
Ummi Salamah yang melihat itu dan mendengar, karena bertepatan di rumahnya Ummi Salamah. Kemudian Ummi Salamah mendekat ke Kisah. Dia mengangkat sedikit Kisah untuk masuk sambil berkata, wa ana ma'akum ya Rasulullah, saya akan bersama kamu ya Rasulullah. Tetapi dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi, anta min nisa'i min azwaji wa anti min nisa'i wa min azwaji la anti laisa min ahli baiti. Jadi dicegah, kamu termasuk istri-istriku, bukan termasuk dari ahlul baitku. Dan semua kitab tafsir menunjukkan bahwa ayat ini hanya turun ke 5 manusia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Ali, Fatimah dan Hasan serta Imam Husain alaihissalam. Dan itu dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, wa kana kullama arada dziyab ilal masjid, setiap Nabi sallallahu alaihi wa alihi mau ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, dia berhenti di pintu kamarnya Fatimah sambil berkata, assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah, innama yuridullahu ridba'ankum rizza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sebagian ahli tafsir menyatakan 6 bulan setiap mau akan sholat subuh ke masjid, Nabi selalu membaca ini di depan kamarnya Fatimah Zahra alaihissalam. Sebagian 8 bulan. Karena itu kita harus mempelajari semua apa-apa yang di Ahlul Bait alaihissalam. Karena kalau kita tidak tahu atau menyembunyikan dari apa-apa yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, maka kita susah untuk bisa mencapai makom kepada mereka. Karena itu Imam Ja'far Shadiq alaihissalam beliau mengatakan, lau alimun nas mahasina kalamina lattaba'una. Sekiranya manusia-manusia itu mengetahui tutur indahnya, tutur kata-kata kami, pasti mereka itu mengikuti kami. Kita alhamdulillah kita berwilayah kepada Ahlul Bait, tetapi orang yang di luar, di mana kalimat-kalimatnya yang diucapkan oleh a'immah Ahlul Bait tidak pernah ditampilkan. Kalau seumpamanya ditampilkan, insya Allah ada yang sadar dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Ahlul Bait alaihissalam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq tadi, lau alimun nas mahasina kalamina lattaba'una. Sekiranya manusia-manusia itu mengetahui indahnya tutur kata-kata kami, pasti mereka ini mengikuti kami. Karena itu mengenai kelahirannya Sayyidah Fatimah Zahra salamullahi alaiha, seperti yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, satu orang dari muridnya Imam Ja'far Shadiq yaitu Mufaddal bin Umar, dia berkata, qultu li Abi Abdillah Shadiq alaihissalam, aku bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, kaifa kana milatul Fatimah, bagaimana kelahirannya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Kemudian Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, na'am, inna Khadijah lamma tazawwaja biha Rasul sallallahu alaihi wa alihi hajarat haniswatu Makkah. Ketahuilah bahwa waktu Khadijah kawin dengan Rasul itu diboikot oleh perempuan-perempuan Mekah. Diboikot. Tidak ada seorang pun yang masuk dari perempuan-perempuan baik Quraisy atau budak-budak perempuan yang masuk ke rumahnya Khadijah Al-Kubra alaihissalam. Boikot total. Karena itu Khadijah setiap harinya sedih. Kemudian mengandung Khadijah alaihissalam. Tapi dihibur oleh si janin ini. Falamma hamalat bi Fatimah alaihissalam
kanat Fatimah tuhadithuha min batniha. Di waktu mengandung dihibur Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihissalam, dihibur sama janin yang ada di perutnya, diajak bicara. Dan ini Khadijah Al-Kubra alaihissalam tidak menceritakan kepada Rasulullah alaihi wasallam, tapi disembunyikan. Wa kana taktumu dzalika min Rasul sallallahu alaihi. Satu kali waktu Rasul masuk ke rumahnya, mendengar ini Khadijah bicara dengan seseorang. Akhirnya dibuka, ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi, "Ya Khadijah, man tuh di sini? Siapa yang kamu ajak bicara?" Kemudian Sayyidina Khadijah Al-Kubra alaihissalam berkata, "Innal janin alladzi fi batni yuhadditsuni wa ini." Ini anak, ini janin yang di dalam perutku, inilah yang mengajak aku bicara, menyejukkan, menyenangkan, yang suruh sabar ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi berkata, "Ya Khadijah, hada Jibril." Ini Jibril, malaikat Jibril di sampingku. "Yukhbiruni annaha unsa." Bahwa anak yang kamu kandung ini perempuan. Wa anna nasatu tahira, keturunannya yang suci nanti. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala sayaj'al nasli minha, dan Allah menjadikan keturunanku dari anak yang kandung ini, perempuan ini, yaitu Fatimah. Wa sayaj'alu min nasliha, dan akan menjadikan dari keturunannya nanti a'immatan, para imam. Wa ja'alahum, dan menjadikan imam-imam itu khulafa fi ardi ba'da inqita'i wahyi, akan menjadi khalifah di bumi ini setelah terputusnya wahyu. Itu sudah diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Karena itu kita harus banyak mendengar kalimat-kalimatnya dari para a'immah, supaya orang sadar. Karena banyak orang takut kalau berbicara mengenai nama-nama a'immah, itu terasa terbakar hatinya. Apalagi kalau sudah Asyura disebutkan nama Imam Husain, sudah rame alaihissalam. Kemudian begitulah seterusnya dihibur oleh janin ini Pak Khadijah Kubra alaihissalam, sampai detik-detik mau melahirkan. Kemudian Sayyidah Khadijah Kubra alaihissalam, dia keluar rumah ke perempuan-perempuan Quraisy untuk minta bantuan di dalam persalinannya. Tapi apa jawabnya perempuan-perempuan Quraisy kepada Khadijah Kubra alaihissalam? Beliau mengatakan, "Anti asaitina walam takbali kaulana, tajawwati Muhammadan yatim Abi Thalib faqiran la mala fihi." Kamu sudah melanggar kami. Kamu tidak menerima ucapan kami. Kamu kawin dengan Muhammad, anak yatimnya Abu Thalib, yang fakir, tidak punya uang, tidak punya harta sama sekali. Dan kami tidak akan menolong kamu. Melihat gitu sedih, akhirnya kembali ke rumahnya. Sampai di rumahnya dalam kesedihan, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Iddahlakul alaiha arba niswa, empat perempuan, iya, tinggi, orangnya seperti orang-orang Quraisy, perempuan Quraisy. Khadijah takut, waktu melihat itu takut Khadijah. Tetapi salah satu dari mereka berkata, "La tahzani ya Khadijah, jangan kamu sedih wahai Khadijah. Wa inna rusul rabbika ilaik, kami ini diutus oleh Tuhanmu kepadamu. Nahnu ikhwanuka, ana Saro, aku ini Saro, aku diutus oleh Tuhanmu, aku ini Saro, istrinya Nabi Allah Ibrahim. Wahadi Asya binti Mazahim, istrinya Fir'aun yang mukminah. Ini keduanya ini Rafi itu temanmu nanti di surga. Wahadi Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Wahadi Kalsum, yaitu saudaranya Nabi Musa alaihissalam.
Ba'atsanallahu ilaik linalya minka ma tarjan. Kami diutus oleh Allah untuk membantu persalinan kamu, seperti orang-orang lain kalau melahirkan dibantu orang lain. Kemudian keempatnya itu ada yang duduk di depannya, ada yang duduk di samping kanan, dan ada yang duduk di samping kirinya, dan ada yang di sebelah kakinya. Kemudian setelah itu maka lahirlah Fatimah Zahra alaihissalam. Waktu lahir keluar dari badannya itu cahaya. Cahaya itu masuk ke rumahnya orang-orang penduduk Mekah. Semuanya masuk. Dan dari barat sampai timur, ya, hatta dakhala buyut maka walam yabqa fi syarqil ardi wa gharbiha maudi illa asraqahum. Tidak ada yang di barat dan tidur di timur itu, tidak ada satu tempat pun kecuali mendapatkan cahaya dari itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah cahaya itu ke ruang angkasa seluruhnya, maka turunlah 10 bidadari yang semuanya membawa alat untuk memandikannya. Airnya dari air Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Kemudian dimandikanlah oleh 10 orang tadi bidadari itu, dimandikan. Kemudian yang terakhir setelah dimandikan mengeluarkan 2 cabai baju putih, kain putih yang putihnya asyaddu bayadan min laban, lebih putih daripada susu, wa baunya adjab rihan minal misyik wal ambar. Baunya itu kain itu lebih wangi daripada misyik yang ada. Kemudian setelah itu, setelah dibungkus semuanya, dimandikan gini, kemudian nataqat Fatimah bisyahadatain. Kemudian yang bayi yang baru lahir ini syahadat sambil mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna abi rasulullah sayyidul anbiya. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya ayahku adalah pemimpinnya para anbiya, para nabi. Wa inna ba'li sayyidul awsiya, dan suamiku pemimpinnya para wasi. Jadi sudah diisyaratkan, memang perkawinannya saja sudah dikawinkan nanti di langit, di surga sudah dikawinkan di sana. Wa wuldi sadatul asbad, dan nanti keturunannya itu yaitu Aimah itu merupakan pemimpinnya semuanya. Kemudian Fatimah yang masih kecil ini, yang baru lahir, salamat Fatimah alaihinna. Terus mengucapkan salam kepada semuanya, 14 orang ini, 10 bidadari dan yang 4 tadi. Satu persatu disebutkan namanya oleh Fatimah alaihissalam. Kemudian satu sama lain saling gembira semuanya. Sampai dikatakan di ruang angkasa di alam langit itu gembira semuanya dengan kelahiran Fatimah Zahra alaihissalam. Setelah itu kemudian salah satu yang megang bayinya berkata kepada Khadijah alaihissalam, "Khudiha ya Khadijah tahirah mutahhar." Ambillah ide anakmu dalam keadaan yang betul-betul suci, bersih. Burika fiha fi nasya, dan Allah anak ini dibarokai di Fatimah ini di dalam keturunannya. Kemudian gembira semuanya. Dan perlu diketahui bahwa pertumbuhan Fatimah alaihissalam beda dengan yang lain. Fakanat Fatimah tanmu fil yom kama yanmu sobi fis syahr. Jadi pertumbuhan badannya Fatimah Zahra alaihissalam ini satu hari seperti orang lain 1 bulan. Kalau orang lain tanmu fis syahr kama yanmu sobi fis sana. Kalau orang lain itu 1 bulan, Fatimah 1 bulan seperti anak yang sudah 1 tahun.
begitu pertumbuhan cepat. Karena itu dengan banyak kita menjelaskan mendengarkan riwayat-riwayat daripada Ahlul Bait itu sangat menguntungkan bagi kita, apalagi yang sudah berwilayah. Dan kecintaan kepada Fatimah Zahra alaihissalam ini nanti manfaatnya luar biasa di akhirat nanti. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ja'far, Imam Ridha salamullah alaiha, inna yaumal qiyamah la yabqa ahadun fi qalbi dzarrah min hubbi Zahra. Dan di hari kiamat itu orang yang ada kecintaan sedikit aja di hatinya, cinta kepada hubbi Zahra, kepada Fatimah Zahra, illa analathu syafa'atuha alaihissalam, pasti mendapatkan syafaat dari Fatimah Zahra alaihissalam. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Bukan itu saja, wa anna man ahabba muhibbiha aidan lan yuhram min tilka syafaat. Begitu juga orang yang kita cinta, tapi orang lain itu cinta kepada kita disebabkan kita ini cinta kepada Fatimah Zahra alaihissalam, orang lain itu di luar yang berwilayah itu juga tidak diharamkan untuk masuk surga. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dan tingkat cinta itu bermacam-macam, ada tingkatannya. Tetapi puncaknya sudah kita pegang. Apa sebab? Sudah kita pegang. Puncaknya sudah kita pegang. Karena Imam Ja'far Shadiq alaihissalam beliau mengatakan, man ahabbana falya'mal bi amalina. Barang siapa cinta kepada kami Ahlul Bait, maka beramallah, beribadalah sesuai amalan kita. Walhamdulillah kita sudah melakukannya. Memang ujian-ujian itu untuk orang yang cinta kepada Ahlul Bait itu pasti akan ada. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, man ahabbana falyasta'id lil bala. Barang siapa cinta kepada kami, maka siap-siap untuk menerima ujian. Ujian bukan kepada pengikut Ahlul Bait saja, umat-umat yang dahulu juga diuji. Seperti firman-Nya Allah di surat Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia mengira waktu dia mengatakan, kemudian dia itu akan ditinggalkan waktu dia mengatakan, ya Allah aku beriman, kemudian mereka tidak diuji. Terusannya ayatnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'manallahu alladziina shadaqu wal ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, yaitu sebelum Rasul ke Nabi Adam, itu diuji semua. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan yang pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Oleh karena itu, semua manusia akan dimintai pertanggungjawab. Karena itu di ayat terusannya, ahsibannal ladzina ya'maluna sayyi'at an yasbaguna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Karena setiap manusia akan dimintai pertanggungjawab. Apapun yang dilakukannya pasti dimintai pertanggungjawab. Karena semua apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dicatat semuanya. Dan setiap apa yang kita lakukan itu harus kita nanti dimintai pertanggungjawab. Apapun, siapapun.
Karena di surat Yasin 65 Al-yawma nahtimu ala ahwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini hari, yaitu di mahsyar. Ini hari kami tutup mulut-mulut manusia, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, ditutup semua. Dan yang berbicara tangannya dan kaki menjadi saksi. Mau kemana? Masuk dibangkitkan di padang mahsyar, dibangkitkan setiap malaikat ada dengan membawa buku, dia sudah ada di sampingnya manusia semuanya, satu persatu, satu malaikat satu orang. Iqra kata kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca buku hari ini. Jadi mereka kalau sudah adegan-adegannya dia masa hidupnya dunia tiap dikebet kayak gini, lihat kalau dia dalam keadaan ibadah gembira, tapi kalau dia mencela manusia lainnya itu gemetaran, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, semoga kita diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah untuk jalan seperti yang dimaukan oleh Allah SWT di dalam, karena semuanya itu dia ada manfaat. La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang semuanya tidak ada manfaat kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Apalagi al-amradul qalbiyah, penyakit hati, kesombongan ini dan lain-lainnya. Itu nanti mereka akan menyesal. Penyesalan orang-orang ini karena satu saja, iblis, setan sama ulama yang pengaruh, yang punya pengaruh itu tidak ada bedanya dalam satu sifat. Apa itu? Yaitu kesombongan. Malaikat waktu Allah mengatakan suruh ihtiram, sujud ihtiram, tapi apa jawabnya? Ihtiram kepada Nabi Adam. Jawabnya khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Itu kesombongan sampai diusir, nanti sampai dibebaskan, ditunda kejahatannya itu tidak disiksa sampai hari kiamat. Tapi kalau ulama sampai dia meninggal. Nah, nanti di sana semua di padang mahsyar, ya Allah, aku nggak tahu ini setan ini yang ganggu aku ya Allah. Apa jawabannya? Setan, la talumuni walumu anfusakum. Jangan nyalakan aku, salahkan dirimu. Sudah dikatakan inna syaitana aduun lakum fatahudu adwa, kamu tidak mau ini. Begitu juga orang yang memberikan fatwa yang dengan kebodohannya itu nanti mereka semua, ya Allah ini yang ganggu aku gini. Itu kena siksa. Karena itu semoga kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan hati yang bersih. Kemudian Jabir bin Abdullah, sebelumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amma ibnati Fatimah fa inna sayyidatu nisa'il alamin minal awwalina wal akhirin, bahwa putriku Fatimah ini adalah pemimpinnya perempuan dunia dan akhirat. Wahia Fatimah bat'atun minni, sepenggal dari badan darah dagingku. Wahia samaratu fuadi, buahnya hatiku. Ini Fatimah, kecintaannya luar biasa kepada Fatimah alaihissalam, dan dia merupakan haurul insya, bidadarinya manusia. Jabir bin Abdullah berkata kepada Imam Ja'far Shadiq, ke Imam Muhammad al-Bagir, Gutu li Abi Ja'far al-Bagir alaihissalam, ju'iltu fadaka yabna Rasulillah, hadisni hadis fi fadli jaddatuka Fatimah alaihissalam. Minta supaya Jabir bin Abdullah ini, supaya Imam Ja'far menceritakan sesuatu kalimat tentang Fatimah Zahra alaihissalam. Jika diceritakan ini nanti kepada orang pengikut-pengikutnya Ahlul Bait, orang-orang Syiah, mereka gembira.
Idza ana haddatsu bihi syai'a farihu bidzalik, gembira. Kemudian Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam mengatakan panjang sampai diantaranya berkata, yunadi munadi dia di padang mahsyar nanti, wahwa Jibril yang mengatakan itu, aina Fatimah binti Muhammad. Waktu ditanya aina Fatimah binti Muhammad, kemudian berdirilah Fatimah alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, ya ahlal jama' limanil karamul yawm, wahai manusia seluruhnya, untuk siapa kemuliaan ini hari? Fayaqul Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Wan Husain. Ada suara gitu. Kemudian Allah berfirman, berkata lagi, ya ahlal jama' inni qad ja'altul karam li Muhammad wa Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain alaihissalam. Aku telah menjadikan kemuliaan ini yaitu kepada Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kemudian diperintahkan ya ahlal jama' fa'ta'u ru'us, tundukkan mata wa huddu absar fa inna hadi Fatimah tasiru ilal jannah, karena akan masuk ke surga, melewati jembatan Shiratul Mustaqim ke sana, hatta tasiru ila babil jannah, sampai di pintunya jannah. Sampai di pintunya jannah menoleh, Fatimah menoleh, ditegur, ya binta habibi, wahai putri kekasihku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan kamu menoleh? Kan sedangkan aku sudah perintahkan kamu untuk masuk ke surga. Amatu biki ila jannati. Kemudian Fatimah Zahra alaihissalam berkata, ya Rabb, ahbabtu an ya'rifa qadri fi misli hadzal yawm. Aku kepingin tahu kedudukanku sekarang di hari ini. Kemudian diperintahkan oleh Allah, ya binta habibi, kepada Fatimah diperintahkan, irji'i fanduri man kana fi gobi hubbun laki au li ahadin min duryatiki khudhi biyadihi fa'adkhilihi jannah. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk kembali melihat di padang mahsyar. Kalau di sana ada orang-orang yang cinta kepadamu, ya, atau duriamu, maka ambillah mereka itu untuk dimasukkan surga. Kemudian Imam Muhammad al-Baqir mengatakan, wallahi ya Jabir, waktu itu semua pengikut-pengikutnya yang cinta mereka kepada Fatimah Zahra alaihissalam berhamburan menuju jalan Shiratul Mustaqim, dan Fatimah terus langsung masuk ke surga, dan mereka juga berhenti. Rombongan itu yang begitu banyak berhenti di pintunya surga. Sampai di pintu surga, kemudian mereka ini menoleh. Diperintahkan mereka, digerakkan hatinya oleh Allah untuk menoleh ke padang mahsyar. Kemudian menoleh mereka semuanya. Kemudian ditanya, ya ahibai, ma tafatukan apa yang kamu, wahai kekasihku, kenapa kamu mulai ke belakang? Kamu ini sudah diberi syafaat oleh Fatimah Zahra alaihissalam. Tapi mereka mengatakan sambil, ya Rabb, ahbabna an yurab gadrina fi mislat, aku ingin tahu kedudukanku sekarang ini di sini. Kemudian diperintahkan untuk kembali, lihat kamu, siapa yang di situ? Man ahabbakum li hubbi Fatimah alaihissalam. Kamu lihat siapa orang-orang di sana itu yang cinta kepadamu disebabkan kamu cinta kepada Fatimah. Kemudian mereka melihat ke sana, ada yang masih makan karena kecintaan, atau orang-orang yang ikut membantu dalam peringatan kecintaan kepada Fatimah, itu semuanya dimasukkan surga alaihissalam. Karena kecintaan kepada Fatimah alaihissalam itu merupakan puncak yang luar biasa. Tapi ujian itu akan didapat oleh manusia semuanya, seperti yang Anda katakan sendiri. Karena itu sudah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan sahabatnya seluruhnya,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti di Musnad Ahmad. Rasul mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahla baiti sayalqauna min ba'di qatlan wa tasridan wa inna asyaddu lana bughdon Bani Umayyah, Bani Mughirah, Bani Makhzum. Hadis sahih, hasan sahih. Sesungguhnya ini diberitakan semuanya. Sesungguhnya ahli baitku sepeninggalku nanti mereka akan dibunuh, mereka akan diusir, pindah satu tempat ke tempat lain. Dan paling bencinya terhadap kita ahlul bait adalah Bani Umayyah, Bani Makhzum. Oleh karena itu setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kemudian Imam Ali dibunuh, Imam Husain dibunuh, sampai terus Bani Umayyah tidak berani zaman itu orang menyebut nama Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang berani. Sampai pemerintahan satu kali waktu Umar bin Abdul Aziz, seperti di Tare Ya'qubi. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini belajar ngaji, gurunya seorang yang berwilayah kepada Ahlul Bait, tapi taqiyah. Nah, waktu dia gurunya masuk ke musola, ini anak-anak termasuk Umar bin Abdul Aziz ini, waktu itu khalifahnya Abdul Aziz, ayahnya Umar. Nah itu kemudian satu sama lain mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Ini gurunya naik ke masjid terus sholat lama. Umar kok lihat gini, kok lama, terus datangi. Wahai guruku, kenapa kamu lama sholat gini? Terus ditanya, apa kamu ikut-ikut tadi mencaci maki Ali bin Abi Thalib? Iya. Kamu tahu siapa? Enggak. Saya kasih tahu, tapi jangan kasih tahu yang orang tuamu. Baik. Kemudian diceritakan Ali bin Abi Thalib itu wasnya Rasul, ini diceritakan. Karena itu mulai zamannya Khalifah Fadak sudah diambil sampai zaman Abdul Aziz ini masih dipegang nih. Waktu Umar naik, Umar bin Aziz inilah yang memerintahkan untuk menulis hadis. Karena mulai zaman itu sampai zamannya Umar bin Aziz tidak tertulis hadis. Nah, kemudian Fadak sama Umar ini dikembalikan kepada anak-anaknya Fatimah. Sejarah menyatakan di mana annal Khalifah Umar bin Abdul Aziz indama aada Fadakan, waktu dikembalikan ila auladi Fatimah kepadanya, semua Bani Umayyah ngamuk, bicara, kenapa kamu gini? Limada fadalta aulada Fatimah alaina? Kenapa ente mengutamakan Fatimah, anak-anak kita daripada Fatimah? Kok diutamakan anaknya Fatimah? Kemudian apa jawabnya Umar bin Abdul Aziz? Alam tasma'u qaula Rasul sallallahu alaihi wa ali man radiyat anhu Zahra radhiyallahu anhu wa ana laisa li hasanat. Di mana apakah kamu tidak mendengar, bicara dia sebagai khalifah waktu itu. Apa kamu tidak mendengar perkataannya Rasul sallallahu alaihi wa ali, kalau Fatimah Zahra alaiha ridho maka Allah ridho dan aku tidak ada kebaikan sama sekali bagiku. Dan fala Allah Zahra tafro bi amali hadza. Semoga saja saya mengharapkan Fatimah Zahra ridho, gembira atas perilaku kayak gini. Karena orang yang benci kepada Fatimah Zahra alaihissalam ini luar biasa. Di mana kalau kita melihat dari riwayat-riwayat dari yang dikatakan oleh Rasul kepada sallallahu alaihi wa alihi kepada Salman, ya Salman, man ahabba Fatimah ibnati fa huwa fil jannah ma'i wa man abghadaha fa huwa finnar. Wahai Salman, siapa yang cinta pada putriku Fatimah, putri Fatimah, kemudian mereka akan masuk surga bersamaku. Yang benci akan masuk ke neraka. Kalimat terakhir ini penting, bahwa Ahlul Bait Fatimah ini sudah diisyaratkan detik-detik Rasul akan menjadi orang mazlumah. Yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan wafat, Rasul menangis. Rasul menangis sampai air matanya sampai ke janggutnya. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, mayubkika, apa yang menangiskan kamu ini? Kemudian Rasul mengatakan, abdi li dzurriyyati
wa ma yasna'u bihi musyirarul ummati min ba'di. Aku menangisi keturunanku, apa yang diperbuat oleh orang-orang yang jahat umatku sesudah aku meninggal. Kemudian Rasul mengatakan ka'anni bi Fatimah, seakan aku melihat Fatimah, wa qad dzulimat ba'di, telah didolimi Fatimah. Dan dia mengatakan waktu nadi ya abata fala yu'inuha ahadun min ummati, wahai ayahku, tidak ada seorang pun yang membantunya. Kemudian Fatimah mendengar, kemudian Fatimah menangis. Ditegur oleh Rasul, ya Rasul, ya la tabki ya bunayya. Fatimah mengatakan apa? Lastu abki lima yasna'u bi ba'dak. Aku tidak menangisi orang yang akan mengani saya ini, yang mengganggu saya, tidak. Tetapi abki walakinani abki li firaqika. Ya Rasul, kan aku nangis karena pisah kepadamu. Nah, kemudian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berita gembira bagimu, kamu paling menutupi saya 75 hari. Tidak lebih, tidak kurang. Nanti kamu akan bersama saya. Ini semoga insya Allah yang saya bawakan, memang saya lebih condong sesuai dengan kalimatnya Imam Ja'far Shadiq yang saya katakan dari pertama, lau alimun nas mahasina kalamina lattaba'una. Barang sekiranya manusia-manusia mengetahui keindahan tutur kata-kata kami, pasti mereka itu mengikuti, karena mereka sudah diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu akhlak daripada mereka harus kita tiru. Kalau Rasul buistuli utama makir akhlak, di mana Rasul akhlak kepada siapa juga, kita usahakan untuk kita ini mengedepankan akhlak yang baik kepada siapapun yang kita hadapi, baik itu muslim atau non muslim. Pak, insya Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita ke jalan yang diridhai Allah, Rasul dan para a'immah alaihi salam. Wal afu minkum, kalau umpamanya kepanjangan atau nanti kan insya Allah ketemu di lain tempat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat.